Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ledakan di Blue Eagle City, Feng Xiangyu, yang berubah menjadi tubuh, dipukul oleh Xiao Yan, yang melakukan tekad gajah raksasa, dan tubuhnya yang besar jatuh seperti meteorit. Dia jatuh berat di alun-alun besar di kota alun-alun yang lebih rendah. Dampak mengerikan langsung menghancurkan seluruh alun-alun menjadi lubang yang dalam-dalam sekejap. Tubuh besar Feng Xiangyu, itu juga terkubur jauh di bawah lubang besar dan menghilang. Ho, di langit, Xiao Yan menghembuskan napas panjang keruh di mulutnya, dan dadanya berfluktuasi terus-menerus. Dia menjabat tangannya dengan lembut, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Pil lunas ini layak menjadi pil tingkat ke-6. Sebagai puncak pada periode selanjutnya dari wilayah Guiyuan, Feng Xiangyu bukanlah lawan Xiao Yan sama sekali. Biasanya, pil adalah pil. Kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan benda asing akan memiliki kontras yang sangat besar baik dalam kontrol dan operasi. Namun, meski begitu, Feng Xiangyu masih bukan lawan Xiao Yan. Mampu melakukan ini telah membuktikan kekuatan Xiao Yan. Pikirkan saja, jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya yang sebenarnya saat ini, bagaimana Feng Xiangyu bisa memiliki kesempatan untuk melawan? Uhuk-uhuk, di bawah lubang besar, cahaya keemasan menyebar, dan Feng Xiangyu berubah menjadi manusia lagi. Namun, saat ini, yang terakhir tampak seperti pengemis. Pakaiannya rusak dan tidak terawat. Seluruh tubuhnya terpelintir dan patah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dan bahkan dadanya benar-benar cekung. Jejak kepalan besar yang mencolok muncul di tubuhnya, darah telah menutupi seluruh tubuhnya, dan wajahnya yang terdistorsi bahkan membuat orang tidak dapat mengenali identitasnya. Feng Xiangyu saat ini, tetapi dia benar-benar menjawab kalimat itu. Dia dipukuli dan bahkan tidak bisa mengenali ibunya. Namun, Xiao Yan sepertinya tidak ingin berhenti. Gajah raksasa akan menghilang dengan tenang, berubah menjadi cahaya keemasan di langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Dengan menghilangnya cahaya keemasan, tubuh Xiao Yan anehnya menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, di lubang besar, di depan Feng Xiangyu, Xiao Yan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan pemuda kurus berjubah hitam ini. Daging bengkak di wajahnya menutupi kedua mata Feng Xiangyu, membuatnya tidak bisa melihat pemandangan di depannya. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat di tingkat sumber. Dia masih menemukan penampilan sosok di depannya. Namun, pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat merespons. Menghadapi badai Xiao Yan seperti pemboman, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika dia melepaskan diri sejenak, dia akan dikalahkan oleh gerakannya. Sampai sekarang, dia merasakan kengerian pemuda berjubah hitam di depannya dan mengenali kelemahannya. Ya, apakah itu pil atau metode rahasia, selama itu bisa mengendalikan kekuatan, itu milik dirinya sendiri dan merupakan bagian dari kekuatannya sendiri. Di masa lalu, dia sangat merindukan poin ini. Kemudian Xiao Yan melambaikan tinjunya lagi dan memukul wajah Feng Xiangyu dengan keras. Manusia berani kamu, dan pada saat berikutnya, di Blue Eagle City, terdengar teriakan melengking tajam, yang meraung seperti tangisan dan guntur elang. Ketika suara itu keluar, tinju Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuh tidak terkendali untuk sesaat. Tampaknya ada kekuatan tak terkalahkan yang mengendalikan tindakannya di dunia. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Berdengung. Dalam sekejap, pikiran Xiao Yan berdengung, dan hatinya langsung terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan orang ini. Saya khawatir kekuatan pihak lain lebih kuat dari itu. Bahkan Murong Sun, patriark keluarga King Luan, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan terkejut. Dengan bulu jatuh di atas kepalanya, momentum yang kuat tiba-tiba mendarat dan ingin menekan kepala Xiao Yan. Kamu benar-benar tidak. Tepat ketika momentum itu akan jatuh di kepala Xiao Yan, suara serak yang tampak tua dan perubahan kehidupan tiba-tiba terdengar di Kastil Changying, bergema di kota elang biru seperti lonceng, dan momentum yang akan segera terjadi, jatuh di kepala Xiao Yan juga hampir dikalahkan. Apakah kamu akan menonjol untuk anak manusia ini? Di langit, tangisan sengit datang lagi.
Xiaoyan mengangkat kepalanya karena terkejut, tetapi terkejut menemukan bahwa tempat asal suara itu adalah salah satu dari 3 burung raksasa yang berputar-putar tinggi di atas langit. Kota elang biru bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu berani bertarung lagi. Bas, suara kata-kata lama keluar dengan samar, dan hampir pada saat yang sama, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba menyapu keluar dari kastil gosok. Targetnya mengenai 3 burung raksasa di langit, dan ketiga orang itu segera tampak ketakutan dan mundur ke kejauhan. Jelas, dalam menghadapi serangan kekuatan ini, bahkan mereka tidak berani menghadapinya dengan mudah. Melihat 3 burung raksasa mundur dengan tergesa-gesa, Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan warna terkejut di wajahnya. Dia bisa mengejutkan ketiga orang itu kembali hanya dengan fluktuasi energi yang tidak terlihat. Betapa mengerikannya kultivasi pria kuat misterius ini. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan di kota yang lebih rendah melihat ke belakang dengan rasa takut yang tersisa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan orang-orang kuat yang mengerikan di wilayah barat yang tampaknya tandus ini. Itu berasal dari daratan bela diri, tapi itu benar-benar tempat naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Bahkan wilayah barat yang paling tandus di daratan pun begitu sulit dibayangkan. Di wilayah tengah yang misterius itu, adegan mengejutkan macam apa yang akan terjadi. Kemudian, pada saat Xiaoyan melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Feng Xiangyu telah lama menghilang. Menatapnya, Feng Xiangyu sedang duduk telanjang di jalan di kejauhan. Sebuah kekuatan bergelombang dengan cepat dievakuasi dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, banyak luka di permukaan tubuhnya telah pulih. Ada gelombang obat di tubuh, terus-menerus mengalir, dan memperbaiki luka dengan mata telanjang. Sehat, melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat alisnya. Tanpa diduga, orang ini tenang begitu cepat. Alih-alih mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya dan balas dendam dan serangan balik yang gila, dia dengan bijak mundur untuk jarak dan memulihkan cederanya dengan bantuan waktu yang singkat ini. Tampaknya Feng Xiangyu tidak bodoh. Dia benar-benar menyadari sesuatu dalam pertempuran. Sadar akan mata Xiaoyan, wajah Feng Xiangyu masih sedikit terdistorsi. Kemudian dia membuka sepasang mata yang sangat dingin. Cahaya yang sangat dingin melintas di kedalaman matanya. Kemudian, cahaya keemasan menyilaukan seperti matahari meledak di matanya. Xiaoyan, cobalah yang terbaik untuk melawanku secara langsung. Sebuah kata jatuh, dan tekanan darah yang kuat nyaman baginya untuk menyebar keluar dari tubuhnya, berubah menjadi zat seperti ki yang kuat, menyelimuti tubuh Feng Xiangyu. Merasakan napas darah di tubuh Feng Xiangyu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu mencari di tempat lain. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia kembali menatap Feng Xiangyu. Kekuatan darah. Xiaoyan secara alami tahu darah Warcraft khusus ini dengan sangat baik. Ini seperti kekuatan darah keluarga Xiaonya. Begitu dia mengerahkannya, dia juga bisa membawa peningkatan kekuatan yang besar untuk dirinya sendiri dalam waktu singkat. Di level pertarungan ini, begitu kekuatan darah dirangsang, tidak diragukan lagi dia bisa meningkatkan pertarungan ke level lain. Namun, masalahnya terletak di sini. Agar tidak diketahui oleh orang lain dari keluarga Tianyao Huang, Xiaoyan mencoba segala cara untuk menutupi darah naga Huang di tubuhnya sebelum dia datang ke sini. Karena begitu darah naga Huang ditemukan oleh mereka, itu pasti akan membawa bencana yang menghancurkan bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, dalam seluruh proses pertempuran, apakah Xiaoyan atau Feng Xiangyu merangsang kekuatan darah, itu dapat mengungkap fakta bahwa ada darah naga Phoenix di tubuh Xiaoyan. Namun, saat ini, Feng Xiangyu telah merangsang kekuatan darah di tubuhnya, dan Xiaoyan hanya bisa berharap bahwa orang ini tidak akan menemukan apapun. Dengan napas samar, Feng Xiangyu berdiri perlahan dari tanah, dan napas dingin dilepaskan dari tubuhnya, membekukan tanah di sekitarnya. Jalan es, lapangan es, ki. Saat Feng Xiangyu mengucapkan kata terakhir di mulutnya, jari-jari kakinya juga dengan lembut menyentuh tanah yang tertutup es, dan tubuhnya melayang ke depan. Pada saat yang sama, sepotong es dingin dengan cepat menyebar ke lubang besar. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi kaki Xiaoyan. Pada saat yang sama, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba menurun, serpihan kepingan salju kristal es mengambang di langit. Angin lembut asli seperti pisau tak terlihat, yang membuat kulit orang sakit. Kemudian, Feng Xiangyu,
yang terbang ke depan, menggenggam erat tangannya, dan es dingin segera mengembun menjadi tombak es dingin di tangannya. Tubuhnya melayang di udara, dan tombak itu segera berputar liar dan menusuk Xiaoyan. Si raksasa, Kai, untuk serangan sengit Feng Xiangyu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Sumber gas di tubuhnya dan kekuatan yang kuat mengalir pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, raksasa King Kong besar berdiri di antara langit dan bumi lagi. Dan, api meledak, dan tombak itu dengan keras menikam raksasa King Kong yang sepenuhnya diringkas oleh gambar virtual, tetapi sepertinya itu benar-benar bertabrakan dengan dinding besi. Percikan api yang indah terus meledak, dan kekuatan yang kuat akhirnya mendorong tubuh Xiaoyan mundur sedikit, tapi itu saja. Dalam keseluruhan proses, Xiaoyan tidak pernah mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dia menahan serangan Feng Xiangyu dengan kekuatan gajah raksasa. Apa? Jelas, dia telah menginspirasi kekuatan darah, tetapi menemukan bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, atau bahkan menghancurkan pertahanannya. Adegan aneh seperti itu mengejutkan hati Feng Xiangyu. Sial, pemecah es. Tanpa hasil, Feng Xiangyu harus mencari cara lain. Tombak itu bergetar hebat dan mengguncang Xiaoyan kembali. Kemudian dia segera memasukkan ujung tombak ke dalam es dingin di depannya, dan kemudian berputar dengan keras. Dia hanya mendengar suara yang jelas dari memecahkan es. Kemudian, satu lonjakan es tajam penuh gas sumber perlahan melayang dan menggantung di sekitar Feng Xiangyu. Dengan deru Feng Xiangyu, paku es yang tak terhitung jumlahnya menusuk Xiaoyan dengan momentum mematahkan bambu. Ding-ding. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Setelah bertemu dengan gajah raksasa Jue, paku es itu, selain meninggalkan bekas putih dangkal di permukaannya, kemudian pecah menjadi bongkahan es dan jatuh. Namun, puing-puing es ini jatuh di permukaan tubuh gajah raksasa Jue dengan aneh. Sampai akhir, potongan es yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menyegel seluruh tubuh Xiaoyan. Lapisan es padat yang tebal benar-benar menyegel gajah raksasa itu bersama dengan Xiaoyan, dan tidak bergerak sama sekali, apalagi membebaskan diri. Langkah saya untuk memecahkan es bukanlah dengan menggunakan kekuatan es yang pecah ini, tetapi menggunakan potongan-potongan es ini. Setelah es menyegel lawan, saya akan memecahkan es dari luar. Es akan pecah. Tubuh emas Anda akan hancur tanpa keraguan. Pada saat yang sama, tubuh Feng Xiangyu telah ditentukan oleh gajah raksasa Bing Feng. Ujung tombak berada di atas es padat. Dengan sedikit kekuatan, seluruh lapisan es benar-benar hancur. Pada saat yang sama, gajah raksasa Xiaoyan patah. Membunuh. Gajah raksasa akan hancur, dan kekuatan yang melekat pada tombak es akan menusuk ke depan tanpa syarat. Namun, dalam sekejap, itu telah datang ke Xiaoyan. Itu akan dimasukkan ke dadanya di saat berikutnya. Pada saat itu, Xiaoyan tidak akan mati, tetapi akan berubah menjadi tubuh yang terluka parah dalam sekejap. Bang! Namun, pada saat berikutnya, ketika tombak itu hanya beberapa inci dari dada Xiaoyan, Xiaoyan menyatukan tangannya, dan kekuatan yang kuat dengan kuat mengendalikan ujung tombak di antara tangannya, sehingga dia bisa tidak menyerang lagi. Pada saat yang sama, nyala api yang ganas juga membakar Xiaoyan, dan memegang tombak dengan kedua tangan, ditambah dengan pembakaran api yang berbeda, bahkan jika itu dipadatkan oleh kekuatan jalan, itu masih sangat rusak oleh Xiaoyan. Lagi pula, kemudian Xiaoyan mendongak dan menatap wajah Feng Xiangyu yang hampir kusam di depannya. Dia tersenyum dingin dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Kemudian, telapak tangan yang ditutupi oleh api yang berbeda tercetak ringan di dada Feng Xiangyu. Bang! Kekuatan yang kuat menembus dada dan punggung Feng Xiangyu dalam sekejap, dan darahnya seperti kolom. Wajah Feng Xiangyu baru saja membaik. Pada saat ini, itu menjadi putih lagi. Namun, dalam kesabarannya, sedikit kepercayaan diri dan keberanian yang dikumpulkan barusan juga dihancurkan oleh Xiaoyan dengan cara yang paling kejam. Tubuhnya benar-benar lepas kendali, dan gas sumber kental yang keras di dalam tubuh menghilang dalam sekejap. Pikiran Feng Xiangyu kosong, dan hatinya bahkan lebih putus asa. Dia tidak berani membayangkan bahwa pukulan terbaiknya tidak bisa dibandingkan dengan telapak tangan Xiaoyan. Mengapa di bumi? Xiaoyan tidak mengejar Feng Xiangyu, karena dia jelas melihat tiga mata galak yang ingin menggigit orang. Jika dia melanjutkan, saya khawatir tiga orang di langit tidak dapat menahannya sebelum Feng Xiangyu meninggal.
Feng Xiangyu secara alami tidak masalah baginya. Dalam Perang Dunia Pertama hari ini, Xiaoyan berulang kali menghancurkan kepercayaan dirinya. Saya khawatir itu akan berdampak pada kultivasinya di masa depan. Di masa depan, sumber kecil wilayah baratnya akan menjadi penghalang ajaib di hati orang ini, dan bahkan membuatnya sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak membunuhnya, itu juga mengurangi musuh yang mungkin menjadi masalah di masa depan. Bukankah baik untuk melakukannya? Kemudian, Xiaoyan mengabaikan Feng Xiangyu, tetapi kembali ke Istana Elang. Sampai sekarang, kekuatan besar di Xiaoyan mulai mereda dengan cepat. Akhirnya, ketika Xiaoyan menopang tubuhnya ke es dingin yang masih tidak sadarkan diri, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh orang segera jatuh tak terkendali di es yang dingin. Xiaoyan sangat terkejut saat menerima berita dari Luo Jin. Dia belum pernah bertemu Luo Jin sejak makam kuno Tianjue. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana kultivasi pria itu. Jika dia bertemu kali ini, dia akan minum-minum dengan Luo Jin. Dengan kejutan di hatinya, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Murong dengan Leng Bingsuang dan bergegas ke daerah Silin. 3 hari kemudian, mereka kembali ke pegunungan Silin, dan Luo Jin sedang menunggu Xiaoyan kembali ke sini. Ketika saudara bertemu, itu wajar untuk memiliki beberapa salam. Haha, saudara Luo Jin, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun. Saya tidak berharap bahwa pencapaian Anda telah mencapai puncak di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan. Saya khawatir itu. Ketika mereka mendekat, kedua pria itu saling berpelukan, dengan senyum heroik di wajah mereka. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Perasaan mereka tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih dalam dan lebih dalam dengan berlalunya waktu. Emosi antara pria seperti sebotol anggur tua. Itu tidak membutuhkan bumbu apapun. Waktu adalah pembuat anggur terbaik. Hei, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu adalah monster. Aku mendengar setelah aku kembali ke wilayah barat bahwa kamu dapat membunuh bahkan yang kuat yang kembali ke sumbernya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi. Mencium pidato itu, Xiaoyan mengangkat bahu dengan polos dan tidak banyak bicara. Melihat ini, Luo Jin juga mengerti bahwa Xiaoyan memiliki kesulitan di hatinya. Dia tertawa dan tidak. Sekarang kamu telah kembali ke wilayah barat, aku ingin tahu apakah Luo Lao juga datang. Pertanyaan Xiaoyan tentu saja adalah Luo Ao. Sejauh ini, dia masih ingat apa yang Luo Ao katakan padanya. Untuk sepenuhnya memperbaiki penguasa Xuanchong dan Luo Tianding, dia masih membutuhkan beberapa bahan khusus, tetapi hanya Luo Ao yang tahu bahan-bahan itu. Melihat Luo Jin kembali kali ini, Xiaoyan mau tidak mau bertanya lagi. Namun, untuk kekecewaan Xiaoyan, Luo Ao telah kembali ke wilayah tengah. Sekarang, Luo Jin adalah satu-satunya yang terus tinggal di wilayah barat. Jika bukan karena hubungan Xiaoyan, aku khawatir dia akan kembali ke wilayah tengah bersamanya. Mengetahui bahwa Luo Ao telah kembali ke wilayah tengah, Xiaoyan tidak bisa tidak curiga ketika dia mengangguk. Beberapa bulan yang lalu, Xing Qian dari aliansi herbalis juga mengatakan dia akan pergi. Penguasa olah hantu mati di tangannya sendiri untuk menangkapnya. Sekarang dia telah kembali ke wilayah tengah bersama dengan Luo Ao, yang merupakan kekuatan di wilayah tengah. Mengapa? Tanpa disadari, ternyata kekuatan dari wilayah tengah ini telah memulihkan kekuatan utama yang telah menyebar. Apakah ini juga kebetulan? Namun, tepat ketika Xiaoyan skeptis tentang ini, Luo Jin, yang telah tertawa bersamanya, secara bertahap membuang senyumnya, menjadi positif dan berkata dengan serius. Xiaoyan, ketika saya kembali ke wilayah barat kali ini, melihat Anda adalah hanya salah satu tujuan saya, terutama karena hal lain. Mendengar ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya dan memiliki firasat buruk di hatinya. Dalam perjalanan kembali, saya mendengar bahwa Istana Haiyun, kekuatan utama di wilayah selatan, sedang bersiap untuk mencaplok beberapa kekuatan di perbatasan barat daya, termasuk kota Qingyang. Sejauh yang saya tahu, keluarga Liu di kota Qingyang bersikeras untuk tidak mematuhi Istana Haiyun, jadi Istana Haiyun tampaknya berencana untuk menyerang mereka. Saya tahu bahwa keluarga Liu memiliki hubungan dekat dengan Anda, jadi saya tahu itu sebabnya saya datang kepada Anda. Sua, begitu Luo Jin mengatakan ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi muram. Kota Qingyang, bukankah itu wilayah keluarga Liu? Selain dia,
Ada Birk putih, dan gadis kecil bernama Lian Er, yang merupakan racun bencana lainnya. Dia awalnya magang yang dia rencanakan untuk ditemukan peri medis kecil, dan dia berjanji pada Liu Feng bahwa dia akan membantunya menjaga keluarga Liu. Sekarang mereka akan dihancurkan, bagaimana dia bisa duduk diam? Terima kasih banyak, berita ini sangat penting bagi saya. Jika Anda tidak memberitahu saya hari ini, saya khawatir saya akan menyesalinya sepanjang hidup saya jika saya mengetahuinya nanti. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius ketika dia memeluk Luo Jin dengan erat. Melihat ini, Luo Jin tidak bermaksud menghentikannya. Dia bisa mengerti arti dari wajah Xiaoyan. Jika dia tidak mementingkan sesuatu, tidak akan pernah mungkin baginya untuk sepenuhnya mengekspresikan emosinya di wajahnya. Istana Haiyun apa itu? Kali ini, itu benar-benar membuat marah Xiaoyan. Apa sekarang? Melihat ekspresi ini di wajah Xiaoyan, es dingin yang diikuti oleh Xiaoyan juga bertanya dengan khawatir. Baru pada saat inilah Luo Jin memperhatikan wanita cantik di sekitar Xiaoyan dan merasakan nafas yang kuat di tubuh Xiaoyan. Hati Luo Jin tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpesona. Dia tidak menyangka Xiaoyan tidak melihatnya selama beberapa tahun. Tidak hanya dia menjadi begitu kuat, bahkan orang-orang di sekitarnya begitu kuat sehingga mereka bisa mengenali hubungan di antara mereka segera setelah mereka melihat es yang dingin memegang lengan Xiaoyan. Orang ini benar-benar menyadari hal ini. Rao berada dalam keadaan pikiran Luo Jin. Dia tidak bisa menahan perasaan iri. Pergi ke wilayah selatan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan tidak ingin memikirkannya. Dia hanya meludahkan sebuah kata. Dia mengambil es dingin di satu tangan. Begitu dia membalikkan tubuhnya, dia ingin membawa embun beku yang dingin ke kota Lengcui. Yang terakhir mengikuti Xiaoyan dengan patuh dan membiarkan dia mengambil tangan gioknya. Mereka dengan cepat terbang menjauh dari pegunungan Silin. Kemudian, Luo Jin buru-buru mengikutinya di saat ragu-ragu. Di kejauhan, di puncak gunung, peri medis kecil dalam gaun putih panjang melihat ke belakang yang sedang menunggu kepulangannya, tetapi pergi lagi dalam sekejap mata. Kedalaman sepasang mata yang indah penuh dengan warna yang sepi. Sepertinya dia tidak membutuhkannya lagi. Setengah jam kemudian, Xiaoyan dan rombongannya bergegas ke kota Lengcui, di mana barisan yang menghubungkan wilayah barat dan selatan berada. Di seluruh wilayah barat, mereka dapat memasuki wilayah selatan hanya melalui sini. Namun, ketika ketiganya datang ke sini, pemandangan di depan mereka membuat wajah mereka kusam sejenak. Saat ini, kota Lengcui yang semula sejahtera, justru kacau balau. Seluruh kota adalah keheningan yang aneh, seolah-olah baru saja mengalami perang besar. Tidak ada yang tersisa di seluruh kota kecuali mayat dan reruntuhan. Kota Lengcui, yang berkembang untuk sementara waktu, sekarang tampaknya telah menjadi kota mati. Selain itu, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah susunan transmisi di pusat kota dihancurkan secara paksa oleh suatu kekuatan. Dengan kata lain, sekarang mereka tidak memiliki cara untuk memasuki wilayah barat. Ini, melihat pemandangan di depan kami, Xiaoyan dan rombongannya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sulit membayangkan bagaimana kota Lengcui tiba-tiba menjadi seperti ini. Siapa yang begitu kejam di kota sehingga dia membantai kota, dan bahkan susunan transmisi terpenting di kota dihancurkan. Sialan, siapa yang melakukannya? Setelah susunan transmisi dihancurkan, jalan Xiaoyan di depan perjalanan ini pasti akan diblokir. Dia tidak bisa mencapai wilayah selatan. Bukankah tidak mungkin menyelamatkan krisis keluarga Liu? Apakah itu dia? Sementara Xiaoyan memarahi dengan marah, Luo Jin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pandangannya tiba-tiba berbalik dan jatuh di loteng tempat Cloud Pavilion di kota itu berada. Pada saat ini, pavilion tersembunyi awan telah berubah menjadi reruntuhan. Secara alami, tidak mungkin untuk benar-benar mengetahui informasi apapun. Namun, Luo Jin dapat menebak bahwa orang yang menyebabkan semua ini adalah orang yang awalnya berada di pavilion. Zhang Yi, dalam perjalanan ke wilayah barat ini, sebelum dia berpisah dari Luo Ao memperingatkan Luo Jin untuk berhati-hati terhadap Zhang Yi di kota Lengcui. Meskipun dia tidak mengerti kata-kata Luo Ao, melihat pemandangan seperti itu di kota saat ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan Zhang Yi atas semua keraguannya. Saya khawatir pria yang akan diingatkan oleh nama Luo tidak akan menjadi peran yang sederhana. Kemudian, mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar,
Xiaoyan mengumpulkan gumpalan ki hitam yang sangat lemah di ibu kota sampah ini. Setelah beberapa saat, aula hantu, nada di mulutnya sangat dingin dan mengeluarkan dua kata ini. Luo Jin di satu sisi juga langsung tahu. Baru saat itulah dia tahu alasan mengapa Luo Ao memintanya untuk berhati-hati terhadap Zhang Yi. Saya khawatir orang ini bersembunyi di samping mereka dengan kedok tubuh Zhang Yi dan memantau gerakan mereka sepanjang waktu. Sangat disayangkan bahwa bahkan sekarang mereka tahu identitas satu sama lain, sudah terlambat. Seluruh kota Lengcui telah dihancurkan, dan susunan transmisi telah dihancurkan. Mereka takut tidak bisa meninggalkan wilayah barat sekarang. Aula hantu lagi. Bahkan jika dia telah mengenali identitas pihak lain saat ini, tetapi susunannya dihancurkan, Xiaoyan hanya bisa menggigit giginya dan memarahi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Arai transmisi telah dihancurkan. Kita tidak bisa memasuki wilayah selatan. Embun beku di samping Xiaoyan juga jelas merasakan kemarahan di hati Xiaoyan saat ini. Ketika dia khawatir tentang ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hati Xiaoyan. Semakin banyak momen ini datang, semakin banyak orang harus menahan emosi batin mereka. Jika tidak, begitu mereka kehilangan alasan, mereka mungkin kehilangan lebih banyak. Saya dapat mencoba memperbaiki susunan ini, tetapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Luo Jin mengerutkan kening. Berbicara tentang ini, itu harus dianggap sebagai kelalaian tugasnya sendiri. Sekarang kota Lengcui telah dihancurkan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki susunan transmisi. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus segera mulai. Jika tidak, 1 detik kemudian akan menyebabkan krisis pembunuhan keluarga Liu. Setelah ketenangan es yang dingin, suasana hati Xiaoyan untuk sementara ditekan, tapi dia tidak menaruh harapannya pada susunan transmisi. Beberapa hari sudah cukup untuk memutuskan hasil dari segalanya. Dia harus bergegas ke rumah Liu sebelum semua ini terjadi. Xiaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawaban Xiaoyan membuat Luo Jin dan Leng Bingsuang tercengang. Tanpa bantuan barisan, bagaimana mereka bisa mencapai wilayah selatan? Dengan napas panjang, Xiaoyan tampaknya telah mengambil keputusan. Jika dia harus mencapai wilayah selatan tanpa bantuan kemampuan susunan transmisi, itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melakukan metode ini. Itu, menghancurkan batas negara. Selama batas negara secara langsung dipatahkan dengan kekuatan paling murni, Xiaoyan dan yang lainnya dapat sepenuhnya dan bebas masuk dan keluar di antara dua wilayah sebelum mereka mengumpulkan energi langit dan bumi dan pulih. Namun, menurut kultivasi Xiaoyan, hampir tidak mungkin untuk melakukan ini. Bahkan melalui kekosongan avenue, tidak mungkin untuk melintasi perbatasan tanpa halangan. Dari zaman kuno hingga zaman modern, semua orang yang berniat melintasi perbatasan negara harus mengandalkan kekuatan yang kuat untuk mendobrak batas negara menjadi celah di samping barisan. Sekarang, Xiaoyan harus memilih jalan ini untuk memasuki wilayah selatan. Saudara Xiao, apakah kamu memikirkan hal ini? Bahkan dengan pikiran Luo Jin, dia tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melanggar batas negara tanpa membicarakan orang lain. Untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia menghabiskan segala cara, tidak ada kemungkinan untuk menembus perbatasan. Namun, jika dia adalah Xiaoyan di depannya, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya di dalam hatinya, dia masih memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di pikiran bawah sadar Luo Jin. Sepertinya semuanya tidak mungkin. Akan ada secercah peluang di depan Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Pada saat yang sama, bahkan es dingin di satu sisi juga memegang sepasang tangan batu giok putih, dan sepasang mata yang indah mengawasi Xiaoyan dengan khawatir. Dia tahu temperamen Xiaoyan. Setelah sesuatu diputuskan, sulit untuk diubah. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah jika perbatasan negara dapat dihancurkan dengan lancar, tetapi jika tidak, begitu Xiaoyan ditelan kembali, saya khawatir itu akan lebih terluka. Kemudian Xiaoyan tidak banyak bicara. Begitu dia berbalik, dia ingin terbang ke selatan. Aku akan pergi juga. Melihat Xiaoyan berbalik dan pergi, Leng Bingsuang mulai dengan cepat dan ingin mengikuti, tapi kemudian Xiaoyan menghentikannya. Kamu dan Luo Jin akan tinggal di sini. Dia akan memperbaiki susunan transmisi. Kamu harus waspada terhadap apakah akan ada orang di aula hantu di sini.
Cukup bagiku untuk pergi ke sana sendirian. Setelah itu, Xiao Yan dan Luo Jin saling berpandangan lagi. Yang terakhir segera mengangguk berat. Kemudian, Xiao Yan dengan cepat pergi dari sini dengan kecepatan kilat. Di situ, Leng Bingsuang melihat ke belakang Xiao Yan. Meskipun dia sangat cemas, dia hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Kemudian, Luo Jin juga memperhatikan susunan transmisi yang hancur di depannya. Meskipun susunan transmisi telah dihancurkan, formasi aslinya masih ada. Selama bagian yang rusak diperbaiki, susunan transmisi masih dapat digunakan. Namun, dengan kemampuan Luo Jin saat ini, perlu beberapa hari untuk memperbaiki susunan transmisi. Di sisi lain, Xiao Yan terbang ke selatan dengan kecepatan penuh dengan kecepatan tercepat. Namun, dalam 1/4 jam, ia datang ke penghalang energi emas alami. Melihat ke atas, penghalang emas tidak berakhir. Itu berdiri di antara langit dan bumi dan langsung menuju ke langit. Itu seperti dinding yang menghubungkan langit dan bumi, memisahkan dua wilayah di barat daya mulai sekarang. Itu juga yang disebut batas negara. Melihat tembok tinggi emas di depannya, mata Xiao Yan penuh dengan tekad. Faktanya, wilayah barat dan selatan tidak sejauh yang diharapkan, tetapi karena batas antara Amerika, jaraknya seperti selokan di langit. Tidak ada yang bisa kembali ke wilayah barat daya tanpa bantuan susunan transmisi. Tentu saja, ini hanya pepatah populer di kalangan mayoritas penduduk. Bahkan tanpa bantuan susunan transmisi, bukan tidak mungkin untuk melintasi perbatasan dengan tenaga kerja, tetapi itu hanya masalah kekuatan. Dan ini tampaknya tidak terlihat, yang sekali lagi menjelaskan pentingnya kekuatan di benua ini bagi semua orang. Kekuatan yang kuat adalah umpan yang akan dikenali oleh tempat manapun di benua itu. Bahkan jika itu sekuat kekuatan langit dan bumi, itu tidak dapat dihentikan oleh kekuatan yang cukup kuat. Ho, melihat penghalang energi tebal di depannya, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Pada saat ini, ketika Xiao Yan secara pribadi menghadapi perbatasan negara, Rao berada dalam keadaan pikirannya, dan lubuk hatinya tanpa sadar mengeluarkan riak. Batas negara adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dipatahkan di mata banyak orang kuat. Itu telah berdiri di antara langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu formasinya, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan batas negara tidak dapat disentuh oleh siapapun. Jika Anda ingin mencoba menantang kekuatan batas negara, Anda harus membayar mahal. Meski begitu, sangat penting bagi Xiao Yan untuk menginjakkan kaki di wilayah selatan hari ini. Bahkan kekuatan langit dan bumi tidak dapat menghentikannya untuk memikirkan masa lalu. Di sisi lain penghalang emas, tanah yang bisa dilihat dengan jelas adalah wilayah selatan. Bagaimana jarak di pintu dengan mudah mundur karena apa yang disebut kekuatan langit dan bumi. Jika kita tidak bertarung, kita tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Minum, gajah raksasa itu bertekad, Kai. Kemudian saat berikutnya, ketika teriakan gemetar bumi melompat keluar dari mulut Xiao Yan, api yang mengamuk membakar di kedalaman mata Xiao Yan, dan bayangan virtual emas besar juga berdiri di antara langit dan bumi. Menghadapi penghalang emas, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan keras. Kekuatan dan telapak tangannya yang mengerikan berkumpul dengan cepat, dengan potensi untuk meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Api aneh yang ganas membakar di tinjunya, mencairkan semua hal, bahkan kekosongan, juga akan terbakar olehnya. 8 tingkat runtuh. Ada minuman keras di tenggorokannya. Tinju besarnya jatuh pada saat yang sama dan mengenai penghalang emas di depannya. Kekuatan yang kuat segera berubah menjadi lingkaran seperti riak energi dan menyebar dengan cepat. Melihat tinju Xiao Yan meninggalkan lubang di penghalang emas, dia tidak menunggu Xiao Yan menarik napas di dalam hatinya. Kekuatan yang lebih ganas, seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba keluar dari penghalang dan dibombardir. Xiao Yan. Bang! Dengan suara keras yang membosankan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terbang terbalik. Gajah raksasa akan bubar dalam sekejap. Seteguk darah tidak bisa membantu menyembur keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, wajah Xiao Yan menjadi sangat putih. Uhuk-uhuk. Setelah batuk hebat, Xiao Yan memanjat keluar dari lubang besar yang terkena seng-seng dan batuk beberapa suap darah. Setelah minum pil, dia terlihat sangat bermartabat dan jatuh di penghalang emas lagi. Harus dikatakan bahwa batas negara jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan penghalang dengan tinjunya sekarang,
dia seharusnya bisa menghancurkan lebih dari setengah ketebalan penghalang. Namun setelah mencoba, Xiaoyan menyadari bahwa dia jauh meremehkan keuletan penghalang tersebut. Dia tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan saja, sebaliknya, itu akan berulang kali dibombardir oleh penghalang ini, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Hanya ada satu cara yang bisa dipikirkan Xiaoyan. Kecuali jika batas negara ini dihancurkan, ia hanya bisa terus seperti ini tanpa landasan. Perubahan ini bukan jalan sama sekali. Satu serangan dengan semua kekuatan adalah satu-satunya pilihan Xiaoyan sekarang. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sambil memperbaiki pil di tubuhnya untuk memperbaiki lukanya, dia membebaskan tangannya. Dengan kepulan, kedua tangan memegang api yang berbeda. Kemudian di bawah kendali Xiaoyan, dua api yang berbeda mulai berbaur perlahan. Langkah ini adalah kartu Xiaoyan. Teratai kemarahan Buddha itu bagus. Selain gerakan ini, Xiaoyan tidak dapat memikirkan keterampilan bertarung apapun yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu membayar harganya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menunjukkan kemarahan Buddha Lotus. Sesaat kemudian, teratai api yang sangat indah terkondensasi di antara tangan Xiaoyan. Antara mengambang dan berputar, kekosongan tak terlihat dengan mudah terkoyak. Di bawah penampilan cantik yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, itu adalah kekuatan penghancur yang menakutkan. Kemudian, dengan semua harapan Xiaoyan, Huolian perlahan melayang dari langit di atas telapak tangannya, seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompongnya, terbang dengan lembut menuju perbatasan negara bagian. Dalam proses ini, hati Xiaoyan sangat gugup. Dia secara alami sangat jelas tentang kekuatan lotus kemarahan Buddha. Jika bahkan pukulan ini tidak dapat menembus batas negara, saya khawatir dia tidak dapat memasuki wilayah selatan, tetapi bahkan hidupnya sendiri. Di mata gugup Xiaoyan, ledakan, badai kehancuran yang mengerikan menyapu seluruh dunia, dan energi yang kuat sangat mempengaruhi batas negara. Satu sisi dunia berubah menjadi kegelapan tanpa akhir dalam sekejap mata, dan segala sesuatu di antara dunia dihancurkan. Bahkan batas negara yang menjulang tinggi bergetar hebat. Kekuatan yang kuat jelas merupakan kekuatan untuk mengguncang dunia dengan sukses. Melihat adegan ini, wajah Xiaoyan tidak bisa menahan senyum gembira sampai badai energi yang kuat bubar sepenuhnya. Saat badai melanda, mata Xiaoyan kembali menatap Qingming. Setengah dari dunia telah dihancurkan. Sebaliknya, perbatasan negara masih sama. Ini, untuk sesaat, Xiaoyan membeku di tempat seperti ukiran batu. Tanpa diduga, bahkan kartu terbesarnya gagal menembus batas negara. Tapi kemudian, tepat ketika Xiaoyan kecewa, pada saat terakhir, ada sedikit klik pada batas negara, dan kemudian sebuah ledakan. Batas negara yang awalnya tebal tiba-tiba meledak, memperlihatkan celah yang cukup untuk dilewati satu orang. Dengan cara ini, jalan menuju wilayah selatan sepenuhnya ditempatkan di depan Xiaoyan, sementara Xiaoyan menerobos perbatasan negara dan siap memasuki wilayah selatan. Di sisi lain, di wilayah selatan, pesta itu terbang menuju perbatasan barat daya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu panjang. Wajahnya sedikit mendung. Sepasang mata tua berlumpur cekung yang dalam berisi sedikit cahaya keemasan, yang cukup aneh. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kultivasi lelaki tua itu jelas hanya 9 bintang yang bertarung dengan kaisar, tetapi napas dua lelaki tua lainnya yang mengikuti di belakangnya telah mencapai sumber Huayuan. Meskipun budidaya yang lain di belakangnya tidak sebagus 3 di barisan depan, mereka juga yang terbaik dari kaisar pertempuran yang kuat, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Sekelompok orang terbang di langit untuk waktu yang lama, sampai pada saat tertentu, Huayuan Jing yang kuat di belakang lelaki tua pertama bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanmu, meskipun ada baiknya ada orang yang kuat di tingkat Huayuan Jing di kota Qingyang, sepertinya kita tidak membutuhkan begitu banyak orang. Chen Yan dan saya akan dapat menyelesaikan semua orang itu bersama-sama. Ya, tuanmu, pemimpin istana tampaknya telah membuat gunung dari sarang tikus tanah kali ini. Hehe, kita belum bertemu lawan wilayah Huayuan. Jika kita bekerja bersama, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak memecahkan. Di satu sisi, pria tua bernama Chen Yan tertawa dan tampak percaya diri. Tampaknya tindakan ini tidak memiliki tekanan padanya.
Jika kamu hanya membunuh mereka semua, itu wajar bagimu untuk pergi sendiri, tetapi kepala istana telah memerintahkan bahwa salah satu dari sekelompok orang di kota Qingyang harus dibawa kembali hidup-hidup. Orang itu adalah orang dari Hua Yuanjing. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambilnya kembali hidup-hidup? Mendengar kata-kata dua orang di belakang mereka, lelaki tua berambut abu-abu itu mendengus dingin dan mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat kedua orang itu terdiam. Jika pihak lain tidak berniat meledak, mereka mungkin bisa melakukannya, tetapi jika orang itu berniat meledak, akan sulit bagi mereka untuk berhenti. Segera, sekelompok orang ini datang keluar kota Qingyang. Pada saat yang sama, keluarga Liu di kota telah memperhatikan kedatangan kelompok ini. Semua orang kuat dari keluarga keluar satu demi satu, menyapu ke langit dan berhadapan dengan sekelompok orang di luar kota. Bai Hua lah yang menjadi pemimpinnya. Orang-orang ini benar-benar tidak ada habisnya. Di sisi Bai Hua, Liu Huabai memandang sekelompok orang di seberangnya dengan wajah muram. Selama bertahun-tahun, rumah Qingyun terus-menerus memiliki orang-orang kuat yang menyerang kota Qingyang. Namun, karena Bai Hua dan kedatangan Qin Zong, orang-orang kuat dari rumah Qingyun telah mundur lagi dan lagi. Oleh karena itu, reputasi kota Qingyang pernah menyebar dengan cepat di antara kota-kota sekitarnya. Hasil pertama dari fenomena ini adalah tidak hanya menyebabkan keuntungan besar bagi industri eksternal keluarga Liu, tetapi juga membuat keluarga Liu lebih makmur dari sebelumnya. Tetapi sampai setengah tahun yang lalu, negara bagian ini akhirnya dihancurkan oleh kekuatan yang lebih mengerikan, yaitu Istana Haiyun. Istana Haiyun, sebagai kekuatan terbesar di perbatasan barat daya, telah memperluas wilayahnya tanpa henti sejak 1,5 tahun yang lalu. Istana Haiyun, yang awalnya hanya menempati sebagian dari kota-kota makmur, mencaplok selusin kota di sekitarnya hanya dalam beberapa bulan. Cara-cara kekerasan menjijikkan. Sayangnya, dalam menghadapi kekejaman Istana Haiyun, ada kekuatan keluarga di dataran tengah kota-kota itu. Selain ketaatan, hanya ada jalan buntu. Untuk bertahan hidup, banyak pasukan di perbatasan barat daya hanya dapat memilih untuk menanggung atau menyerah. Tidak ada yang disebut penonton sama sekali, karena semua orang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan orang yang lewat di pinggir jalan dapat dicap dengan kematian oleh Istana Haiyun untuk tuduhan yang tidak beralasan pada saat berikutnya. Untuk sementara waktu, seluruh perbatasan barat daya tampaknya jatuh ke api penyucian, tetapi di antara banyak kekuatan besar dan kecil ini, hanya keluarga Liu di kota Qingyang yang mampu melindungi diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain, karena ada orang yang super kuat di kemudian hari. Tingkat wilayah sumber dalam keluarga Liu. Karena hubungan antara Bai Hua dan Istana Haiyun, beberapa tim yang dikirim oleh Istana Haiyun dipukul mundur dengan kejam. Kegagalan berturut-turut benar-benar mengejutkan tingkat tinggi Istana Haiyun. Oleh karena itu, kali ini, kami dapat mengirim 2 orang kuat di tingkat sumber sekaligus, serta lelaki tua berambut abu-abu yang dipimpin oleh bintang 9 Doudi. Hati-hati, lawan kita kali ini jauh lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Sambil mengerutkan kening, dia melihat 2 orang kuat di lingkungan sumber di seberang matanya dan bertarung 1 lawan 2. Bahkan dia akan sangat sulit. Selain itu, tampaknya ada peran yang lebih sulit dalam kelompok ini. Birk putih menatap pria tua berambut abu-abu di seberangnya. Meskipun napas pria ini hanya terlihat bagus seperti Doudi bintang 9, dia juga terkejut dengan bau aneh yang keluar dari tubuh pria ini. Ada yang aneh dengan orang ini. Dengan bisikan di hatinya, mata Bai Hua berbalik. Bahkan ketika dia menyentuh Zhongli, yang juga jelek, jelas bahwa pihak lain juga memperhatikan kekuatan orang-orang di seberangnya. Ditambah dengan kelompok pejuang yang kuat di belakang mereka, saya khawatir perang akan lebih sulit daripada yang ada di gambar. Jika Xiaoyan ada di sini, apa yang akan dihitung oleh bajingan tua ini? Namun, saat ini, kepala kecil yang cantik tiba-tiba naik ke bahu White Birk. Matahari bersinar, memperlihatkan pipi yang halus dan indah. Sepasang mata indah seterang kristal menatap ke arah lawan bicara. Kata-kata yang diludahkan di mulut mengingatkan semua orang di antara hadirin tentang pria yang tidak memiliki berita selama bertahun-tahun. Xiaoyan, haha, aku tidak tahu seberapa jauh dia telah berkembang sekarang. Jika dia ada di sini, mungkin ada perubahan menjadi lebih baik. Qin Zong tersenyum sedih. Begitu dia ingat Xiaoyan, dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika Xiaoyan menyelamatkannya. Meskipun dia masih muda,
kekuatan yang terkandung di bawah tubuh itu berada di luar jangkauan banyak generasi tua yang terkenal. Tidak, mungkin, itu pasti. Jika Xiaoyan ada di sana, orang-orang ini tidak akan bisa menahan langkahnya. Gadis itu membuka mulutnya dengan enggan, tetapi pohon birk itu dengan lembut menekan kepala kecil gadis itu yang cantik. Yah, Qian, cepat kembali. Ingatlah untuk menjaga gadis Lian. Kami akan mengurus semuanya di sini. Gadis ini adalah orang yang meninggalkan rumah Murong sendirian dan datang ke perbatasan barat daya. Murong Qian. Hehe, kamu pasti Bai Hua. Aku sudah menggelegar namamu selama lebih dari setengah tahun. Dengan kekuatanku sendiri, aku bahkan menarik beberapa gelombang pasukan dari Istana Haiyun. Aku sudah memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Wah, saya telah melihat dua orang seperti Anda sepanjang hidup saya. Anda yang kedua. Pada saat ini, Istana Haiyun dan rombongannya di luar kota yang berlawanan perlahan-lahan maju dan mencapai kehampaan hanya 100 kaki jauhnya dari Bai Hua dan yang lainnya. Kedua belah pihak saling memandang dari kejauhan. Ketika kata-kata lelaki tua berambut abu-abu pertama jatuh, mereka juga mengangkat tangan dan membelai lengan kiri mereka tanpa sadar. Ada warna sengit di bagian bawah mata mereka. Oh, benarkah? Kalau begitu saya pikir Anda akan berhenti di sini. Saya akan memperbaiki ingatan Anda saat ini selamanya. Pada saat yang sama, sumber gas dalam topan di tubuh tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh pada saat ini. Momentum dan tekanan yang kuat berubah menjadi badai tak terlihat yang berpusat pada pohon birk putih dan menindas orang tua berambut abu-abu di seberangnya. Pertempuran Qingyang dimulai. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 30 orang dari kedua belah pihak memulai konfrontasi sengit atas kota Qingyang. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Bai Hua bertarung sendirian melawan dua orang kuat di wilayah Huayuan. Dengan kultivasi di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, dia tidak kehilangan angin dalam waktu singkat. Adapun Qin Zong dan yang lainnya, mereka adalah kaisar pertempuran yang kuat di Istana Awan Shanghai. Di antara mereka, Zhongli menghadapi pria tua berambut abu-abu itu. Gaga, Zhongli, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap kamu datang ke sini. Zhongli, yang juga merupakan kaisar pertarungan bintang 9, dan lelaki tua berambut abu-abu, segera berpisah satu sama lain setelah pukulan frontal yang sengit. Namun, tepat ketika kedua pria itu berpisah, pria tua berambut abu-abu itu melontarkan kata yang sangat aneh. Sehat. Mendengar ini, Zhongli segera mengerutkan kening. Meskipun pria di depannya penuh dengan napas aneh, dia sepertinya tidak pernah berhubungan dengannya. Apa yang dia maksud dengan ini? Sepertinya kamu dan aku belum pernah bertemu. Perang Dunia I hari ini pasti akan menjadi pertemuan pertama. Bagaimana aku bisa mengucapkan selamat tinggal? Jika kamu ingin mengganggu pikiranku, kamu memilih orang yang salah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Zhongli segera mendengus dingin dan menunjukkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia datang ke pria tua berambut abu-abu itu. Begitu telapak tangannya terangkat, itu jatuh dengan keras ke dada pihak lain. Gaga, tentu saja, kamu tidak mengenaliku sekarang. Dengan senyum aneh, tubuh lelaki tua berambut abu-abu itu menggeliat aneh, tetapi dia menyembunyikan pukulan Zhongli dalam postur yang sangat aneh. Melihat ini, wajah Zhongli tidak terkejut. Sementara telapak tangannya menyapu kehampaan, tubuhnya tiba-tiba berputar dan ditendang keluar lagi. Namun, pada saat kritis, pria tua berambut abu-abu itu memegang pergelangan kakinya dengan tangan kirinya. Kekuatannya yang kuat dihilangkan secara paksa olehnya. Apa? Zhongli terkejut, tetapi sebelum dia bisa membuat tanggapan apapun, orang di depannya segera menarik keras dan menarik tubuhnya ke depannya. Kemudian, cahaya keemasan di tangan kanannya datang kepadanya dan mencetak telapak tangan di dadanya. Bang! Ketika telapak tangan jatuh, tubuh Zhongli langsung meledak, tetapi anehnya, meskipun tangan kiri pihak lain penuh dengan kekuatan dan tidak dapat melepaskan diri, tangan kanannya tampak lembut dan lemah, yang sulit untuk dicabut, menyakitinya. Karena itu, telapak tangan lelaki tua berambut abu-abu itu membuat darahnya bergejolak di tubuhnya. Jika dia orang lain, telapak tangannya jatuh dengan kuat, bahkan jika itu tidak terluka parah, itu tidak akan pernah mudah. Sialan, melihat Zhongli, pria tua berambut abu-abu itu tidak mau memarahi. Kemudian, tangan kanannya dengan cepat terangkat. Di telapak tangannya, sebuah arai emas misterius tiba-tiba memadat. Zhongli,
Aku akan membiarkanmu mengingat siapa aku. Suara kebencian menyembur keluar. Saat berikutnya, di sekitar tubuh Jam, saya tidak tahu kapan ada cahaya keemasan bersinar, yang dengan cepat berubah menjadi topeng silinder dan menjebaknya di dalamnya. Ini adalah... Ketika Zhongli mencoba memecahkan susunan aneh ini, dia terkejut menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak dapat memecahkan susunan aneh ini sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia membombardir, susunan ini tidak rusak sama sekali, dan bahkan menelan sebagian dari kekuatannya untuk dirinya sendiri. Munculnya adegan ini tidak membuatnya mengingat seseorang sekalipun. Justru karena susunan yang sama dia pernah jatuh dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Gaga, arai dewa yang terjebak, Zhongli, apakah kamu ingat di kota kuno yang liar? Bas, pria tua berambut abu-abu itu mengucapkan sepatah kata pun, dan pemandangan tahun itu tiba-tiba muncul di benak Zhongli. Kemudian, dia tidak bisa menahan tangis. Muhan, kamu adalah Muhan, bagaimana mungkin? Muhan, salah satu tokoh terkemuka di kota kuno liar pada waktu itu, sayangnya, dia jatuh sepanjang jalan karena dia bertemu Xiao Yan, dan bahkan kehilangan lengannya karena Xiao Yan. Pada masa itu, Muhan dipotong oleh Xiao Yan di kota kuno yang liar dan hampir menjadi orang yang tidak berguna. Tapi sekarang, dia tidak hanya mengubah wajahnya, tetapi bahkan lengan kirinya yang hilang telah kembali. Gaga, aku tidak menyangka. Aku kembali. Tidak hanya lengan kiriku yang kembali, tetapi juga kultivasiku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhongli, Ludu dan Qin Zhong, kalian bertiga, aku akan memotongmu dulu hari ini. Adapun Guli, aku akan kembali mencari mereka untuk membalas dendam cepat atau lambat. Setelah mengungkapkan identitasnya, wajah Muhan segera menunjukkan warna ganas. Dalam sepasang mata tua yang mendung, ada nyala api balas dendam. Pada awalnya, Xiao Yan memotong lengannya dan hampir menjadi orang cacat. Untuk bertahan hidup dan membalas dendam, dia meninggalkan kota kuno yang liar dan bergabung dengan istana Haiyun setelah beberapa tikungan dan belokan. Bahkan untuk beberapa alasan, dia terlahir kembali dengan bantuan tubuhnya yang sekarang. Lengan kirinya bisa digunakan lagi, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, harganya, lengan kanannya akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung apapun kecuali susunan pertempuran. Namun, dia rela melakukan apa saja untuk membalas dendam dan membuat dirinya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dia bahkan menjual dirinya sendiri dengan imbalan kekuasaan. Tidak ada yang tahu rasa sakit dalam proses ini. Muhan menganggap semua hasil sebagai kemalangan yang dibawa kepadanya oleh Xiao Yan. Karena itu, dia lebih membenci semua orang di kota kuno yang liar. Kuek. Muhan menunjuk Bai Hua dengan galak. Meskipun kebenciannya hampir menenggelamkan kesadarannya, dia masih cukup takut pada kepala istana. Karena itu, dia harus menjaga tangannya. Ketika Muhan mengucapkan kata-katanya, kekuatan jiwa yang kuat segera menyembur keluar tubuhnya, membentuk gelombang-gelombang energi, memecahkan kehampaan yang tak terlihat dalam sekejap. Dengan pencurahan kekuatan jiwa ini, pilar cahaya emas besar juga melesat dengan cepat untuk membentuk susunan yang aneh, termasuk semua orang di lingkaran pertempuran saat ini. Lihat Muhan, pada saat ini, piring arai putih seukuran telapak tangan telah muncul di tangannya. Alasan mengapa pilar cahaya itu bisa menyebar begitu cepat, alasan utamanya adalah barisan ini diberkati di tengah. Jika tidak, kemampuan Muhan saat ini saja tidak cukup untuk dengan cepat memadatkan arai sebesar itu. Ketika arai ini sepenuhnya terbentuk, cahaya lintian menyelimuti seluruh kota Qingyang, dan kolom cahaya energi terjalin untuk membentuk bintang segi 8 besar. Setiap simpul di dalamnya mengumpulkan kekuatan yang sangat melonjak. Tunggu saja sampai Muhansin membaca, dan arai gemetar langit yang besar ini akan segera berjalan. Arai pembunuh roh langit kuno, Qi. Dengan minuman keras Muhan, sejumlah besar lintian tiba-tiba mulai bekerja pada saat ini. Bintang segi 8 besar juga berisi bintang kecil berujung 7 dan beberapa susunan bintang kecil, yang saling merangkul lapis demi lapis. Ketika bintang segi 8 luar mulai berputar,
beberapa susunan internal juga berputar bersama, dan cahaya keemasan makmur, ini lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Bahkan langit dan bumi telah berubah warna. Setelah arai roh pembunuh langit kuno mulai beroperasi, antara langit dan bumi, energi yang melonjak dari surga dan bumi ditarik oleh arai dan terus-menerus dikumpulkan ke dalam arai. Suasana pembunuhan dan pemotongan yang menakjubkan juga menyebar dengan kondensasi energi ini, yang seperti penghalang tak terlihat di seluruh kota Qingyang. Di Cakrawala, ketika Bai Hua dan yang lainnya melihat perubahan di sini, mata mereka segera berkumpul dan melihat ke atas. Sekilas, mereka melihat barisan pembunuhan Lingtian penuh dengan atmosfer pembunuhan di atas langit. Ekspresi di wajah mereka segera berubah. Kemudian, mata Bai Hua memperhatikan Zhongli, yang terperangkap oleh Mu Han, dan menghadapi barisan yang terakhir, bahkan jika Zhongli menghabiskan segala cara, tidak ada kemungkinan terobosan. Artinya, sejauh menyangkut situasi perang saat ini, mereka telah kehilangan kekuatan pertempuran Zhongli. Di medan perang saat ini, satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan dua orang kuat lainnya di lingkungan sumber dan Mu Han adalah Bai Hua. Setelah Bai Hua dikalahkan, kota Qingyang akan benar-benar hancur. Namun, sementara Bai Hua masih memikirkan cara untuk menunda, dalam rangkaian pembunuhan yang menakjubkan di atas langit, cahaya energi keemasan tiba-tiba jatuh dari langit seperti meteorit, dan jatuh tanpa tujuan ke kota di bawah. Tiba-tiba, banyak orang yang menonton perang dan kediaman keluarga Liu juga menderita ikan di kolam dalam sekejap mata. Di bawah pemboman kelompok cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap, banyak orang yang menonton perang di kota dikuburkan dan memberikan hidup mereka di bawah pemboman susunan itu. Kota Qingyang yang awalnya makmur berubah menjadi reruntuhan hanya dalam beberapa menit, dengan mayat di mana-mana dan reruntuhan, yang dapat digambarkan sebagai sengsara. Bahkan Liu Huabai dan yang lainnya, yang bertarung dengan sengit di langit, juga jatuh ke kota di bawah pemboman yang kacau itu. Meskipun mereka tidak terluka parah, mereka juga sangat menderita. Ditambah dengan pengejaran terus-menerus dari pejuang kuat pihak lain, situasi perang segera jatuh ke arah angin. Jelas, mereka tidak bisa bertahan lama. Brengsek, melihat adegan ini, Bai Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit giginya dan memarahi. Arai pembunuhan di langit benar-benar masalah. Jika dibiarkan terus beroperasi, saya khawatir dia akan terkena pukulan keras. Meskipun pencapaian Qin Zhong dan yang lainnya berada di atas Liu Huabai, mereka juga dalam bahaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Mereka enggan mengurus diri sendiri, apalagi menyelamatkan Zhongli. Dengan cara ini, satu-satunya orang yang masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Zhongli adalah Bir Putih. Namun, tepat ketika Bai Hua hendak bergerak, dua orang kuat di lingkungan sumber melintas di depannya lagi. Pada saat yang sama, Mu Han juga berdiri di antara keduanya dan menatapnya dengan sinis. "Gaga-gaga, apakah Anda ingin menyelamatkan orang? Saya pikir Anda sebaiknya memikirkan diri sendiri terlebih dahulu." Dengan mencibir, Mu Han mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kedua orang di sekitarnya segera menembak Bir Putih itu. Mereka tampak seperti hantu. Dalam sekejap mata, mereka datang ke Bir Putih, menyerang kiri dan kanan, dan membombardir bagian penting dari tubuh Whitebeard. Menghadapi serangan sengit dari kedua pria itu, Rao takut untuk memiliki sedikit kecerobohan dengan budidaya Bai Hua. Dia menyatukan tangannya, dan sumber gas di tubuhnya melonjak, menghalangi serangan kedua pria itu. Ketika ketiga orang itu terpisah, tubuh Mu Han muncul di belakang Bai Hua lagi. Cahaya keemasan di telapak tangan kanannya jatuh dengan keras ke punggung Bai Hua. Keluar dari sini, wajahnya tenggelam, dan tubuh Birk bergetar hebat. Tubuhnya berputar di tempat dalam postur yang sangat aneh, dan mengenai cahaya keemasan dengan telapak tangan. Ledakan, saat pukulan itu jatuh, tubuh Bai Hua mundur dengan sedikit malu. Mu Han juga tertiup oleh telapak tangan Bai Hua, meskipun budidaya pihak lain dalam arai cukup tinggi. Pada saat tubuh berhenti, Bai Hua melihat ke bawah dengan wajah bermartabat dan telapak tangan hangus. Setelah tabrakan dengan cahaya keemasan tadi, bahkan dia tidak bisa menahan semua kekuatan kuat di atasnya. Saya khawatir kekuatan tempur Mu Han tidak berada di bawahnya. Ditambah dengan dua orang lainnya, dia takut mengkhawatirkan hidupnya dalam perang ini. Aduh, Bai Hua menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, Bai Hua hanya bisa berharap Murong Qian-Qian pergi dari sini bersama Lian secepat mungkin. Kalau tidak,
Tidak masalah jika dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Ini adalah Murong Qianqian dan Lian, salah satunya sangat penting baginya, dan yang lainnya dipercayakan oleh Xiao Yan untuk merawatnya. Dia tidak bisa mentolerir kecelakaan selama mereka baik-baik saja, dia tidak keberatan. Petik 2. Tepat ketika Bir putih itu terganggu, kedua Wei Yuanjing menggertaknya lagi dan menamparnya di kepala Bir putih satu demi satu. Angin palem sangat kencang, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Karena kamu sangat menginginkan hidupku, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu untuk dikubur bersamaku. Kembali ke akal sehatnya, Bai Hua memberikan minuman dingin di mulutnya dan tidak lagi ragu-ragu. Setelah dia mengambil telapak tangan dua orang di depan, dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat ke atas, tubuh Mu Han masuk lagi. Namun, kali ini, Bai Hua tidak bermaksud menghindari serangan Mu Han. Dia menyapanya di depan dan menamparkan dada Mu Han dengan backhand, seperti postur hidup untuk hidup. Sadar akan niat pihak lain, wajah Mu Han tiba-tiba berubah sedikit. Arah yang seharusnya jatuh di kepala Bai Hua harus dipaksa untuk mengubah arah dan bertabrakan dengan serangan Bai Hua lagi. Kemudian, dua orang kuat dari wilayah Huayuan bergegas lagi. Ketika tubuh Bai Hua mundur, mereka masing-masing menamparkan dadanya. Tiba-tiba, darah di mulutnya memuntahkan tak terkendali. Wajah Bai Hua memutih dalam sekejap dan tubuhnya jatuh ke kota di bawah. Namun meski begitu, dia masih tak kenal takut, dia tertawa terbahak-bahak dengan mulut penuh darah, dan wajahnya garang. Hahaha, sekelompok bajingan, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Datang lagi jika kamu memiliki kemampuan. Birk tertawa dan memanjat dengan keras dari reruntuhan. Tiga orang di langit juga jatuh di depan pohon Birk dan menatapnya dari posisi memerintah. Pada saat ini, barisan besar di langit telah lama tersebar, tetapi kota Qingyang telah lama berubah menjadi reruntuhan. Sebagian besar keluarga Liu tewas dan terluka. Bahkan patriark dan tetua terluka parah saat ini. Adapun sisanya, mereka semua kehilangan kekuatan tempur mereka. Melihat pohon Birk putih jatuh, keluarga Liu di kota Qingyang berakhir. Adalah baik bagi orang-orang sepertimu untuk menyelesaikannya lebih awal, tetapi pemimpin istana telah menyuruh kami untuk hidup sebelum keberangkatan, jadi aku hanya bisa menyusahkanmu untuk pergi bersama kami. Mu Han tersenyum. Pada saat yang sama, susunan di telapak tangan mengembun lagi. Mau hidup, hahaha, aku tidak sebaik keinginanmu. Dengan senyum ganas, kekuatan yang tersisa di Birk putih segera mengamuk, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi merah dalam sekejap. Kekuatan yang kuat berlari dengan cepat di tubuhnya, seperti tatapan yang akan meledak. Ingin meledak, dengan seringai tipis, Mu Han ingin bertarung, tetapi kemudian, dengan tangisan cemas, sosok cantik segera memasuki pandangan Mu Han dan yang lainnya, dan bergegas ke pelukan Birk putih. Tidak, kamu tidak ingin mati, aku tidak ingin kamu mati. Kita harus menunggu Xiao Yan kembali bersama. Jika dia tidak kembali, kamu tidak dapat kecelakaan. Mendengar teriakan familiar itu, hati Bai Hua terkejut. Pemilik suara itu adalah Murong Qianqian. Itu bagus. Dia telah meminta Murong Qianqian untuk pergi dengan Lian, tapi dia tidak ingin dia lari kembali sekarang. Bukankah itu seekor domba ke dalam mulut harimau? Gaga, aku tidak percaya ada yang lain. Sepertinya hubungan kalian sebelumnya luar biasa. Dengan cara ini, segalanya akan jauh lebih sederhana. Melihat pemandangan di depannya, Mu Han tiba-tiba menunjukkan warna menyeramkan di wajahnya dan mengedipkan mata pada dua orang di sekitarnya. Mereka segera mengangguk dan mengantre. Terlepas dari perjuangan Bai Hua, mereka secara paksa meraih Murong Qianqian dan mengendalikannya di tangan mereka. Di hadapan dua orang kuat di tingkat sumber, Murong Qianqian secara alami tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri, dan Bai Hua juga minum dan memarahi dengan kebencian yang mendalam di wajahnya, tetapi pihak lain meremehkan. Apapun raungannya, dia acuh tak acuh. Sepertinya kamu sangat menyukai gadis ini. Dengan cara ini, kamu tidak ingin dia terluka sama sekali. Mu Han membuka mulutnya dengan seringai di wajahnya. Melihat ekspresi marah di wajah Bai Hua, hatinya sangat senang. Ketika Bai Hua berjuang untuk bergegas ke depan, Mu Han terbang dengan tamparan. Darah merah disemprotkan lagi. Murong Qianqian tidak bisa menahan tangisnya, tapi semuanya tampak begitu lemah. Gaga, jika kamu ingin menyelamatkannya,
Aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Jika kamu ingin dia hidup, kamu sebaiknya mengikutiku, kalau tidak." Senyum aneh keluar, mata gelap Mo Han jatuh pada tubuh Murong Qianqian, mengulurkan jari seperti bambu, dan ujung jari yang tajam dengan lembut menggores wajah halus dan cantik yang terakhir. Bai Hua tidak tahan sekaligus. Dia segera menunjukkan warna panik di wajahnya. Dia meraung di mulutnya dan buru-buru menyetujui permintaan Mo Han tanpa ragu-ragu. "Mat kuek 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 kuek." Kuek kepala kecil, wajah tuanya penuh dengan warna garang. Namun, segera setelah saat berikutnya, ketika angin kencang dan menusuk terdengar, Murong Qianqian, di bawah kendali dua orang kuat di lingkungan sumber, tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, mulut Mo Han juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Karena, apa yang hilang dengan Murong Qianqian, dan lengan kirinya baru saja direntangkan. Di kota Qingyang yang bobrok, pada saat ini, raungan sedih menembus langit tiba-tiba terdengar. Di samping jalan, dua orang kuat Hua Yuan memandang wanita yang tiba-tiba menghilang di depan mereka dengan ekspresi takjub. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Segera setelah itu, ketika mulut Mo Han membuat raungan yang menyakitkan, mata mereka memperhatikan yang terakhir. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mo Han mengelus tangan kiri Murong Qianqian, bersama dengan seluruh lengannya, menghilang pada saat ini. Hanya jejak hangus yang terlihat di lengannya. Semua darah yang ingin dia keluarkan secara paksa diblokir kembali, tapi wajah Mo Han putih. Kemudian rasa sakit jiwanya membuatnya tak tertahankan, meskipun kekuatan jiwanya jauh melampaui orang biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menanggung kejahatan yang sama dan rasa sakit yang sama dua kali. Hal yang paling ironis adalah bahkan lengan yang patah adalah lengan kirinya. Berapa dia membayar, lengan kiri kuat yang baru saja dia ganti hilang lagi. Ini membawa rasa sakit yang tak ada habisnya bagi Mo Han, tetapi lebih banyak kemarahan dan kebencian. Siapa kamu?" Wajah tua Mo Han hampir terdistorsi. Ketika dia melihat ke atas, dua garis darah dan air mata mengalir di matanya, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih baik daripada ini. Hari ini, dia ingin membuat pria yang mematahkan lengannya membayar harga yang menyakitkan, apapun yang terjadi. Tak jauh dari situ, sosok berjubah hitam itu kini menghadap ketiga Mo Han dengan punggungnya. Murong Qianqian di lengannya untuk sementara pingsan karena rangsangan barusan, tetapi pohon bir putih di depannya kaku dan menatap orang di depannya. Wajahnya penuh dengan tampilan yang tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, mulutnya penuh dengan kebahagiaan yang tak dapat dijelaskan. "Sepertinya aku senang aku tidak meledak sebelumnya, dan sepertinya aku senang bisa melihat orang di depanku lagi." Ketika dia melihat pria berpakaian hitam, dia tahu bahwa sejak dia kembali, masalah di kota Qingyang hari ini dapat diselesaikan. Dia selalu percaya akan hal ini. Ketika bir putih hendak mengatakan sesuatu, pria berbaju hitam itu mengulurkan tangannya dan memberikan pil kepada bir putih. Yang terakhir membuka mulutnya dan mengambilnya tanpa ragu. Di sisi lain, Mo Han melihat bagian belakang pria berjubah hitam, dan entah kenapa merasakan deja vu di hatinya. Pada saat yang sama, suasana hatinya yang marah bergetar tanpa sadar. Di lubuk hatinya, ada rasa takut yang keluar tak terkendali. Saat ini, pria berjubah hitam misterius yang belum melihat wajah aslinya bisa membuatnya merasa takut dalam bentuk seperti itu, yang mau tidak mau membuat hati Mo Han menjadi dingin. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu yang lebih besar juga meningkat. Semakin Anda merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan ini, semakin Anda ingin menjelajah. Sifat manusia ditampilkan secara sekilas pada saat ini. "Kamu siapa?" Mo Han mengatakan kata demi kata. Rao begitu, dia masih merasakan getaran dalam suaranya. Saat Mo Han memuntahkan kata-katanya, pria berjubah hitam di depan bir putih berbalik perlahan, dan wajah yang ditutupi oleh jubah hitam perlahan terpantul di bawah sinar matahari. "Ini Xiao Yan," berdengung. Namun, ketika Mo Han melihat Xiao Yan saat ini, dengan sepasang mata tua yang gelap, pupilnya tiba-tiba mengecil seukuran ujung jarum. Bahkan jantung sedikit mandek pada saat ini. Seluruh orang tampak berubah menjadi patung batu dalam sekejap. Hatinya terkejut sekaligus takut. Tidak peduli bagaimana, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi saat ini. Mo Han pernah membayangkan adegan ketika dia bertemu Xiao Yan lagi berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi situasi seperti itu.
Menurut kecepatan Xiao Yangang, kultivasi pihak lain juga telah mencapai tingkat Huayuanjing, dan itu pasti lebih baik daripada Bai Hua. Terlebih lagi, pada awalnya, dia secara pribadi merasakan kekuatan tempur Xiao Yan yang mengerikan jauh melampaui kultivasinya. Sekarang mereka bangkit lagi, bahkan dengan kultivasi Mu Han hari ini, tidak ada jaminan kemenangan di hati saya. Tapi untungnya, di medan perang hari ini, selain dia, ada 2 orang kuat di wilayah Huayuan dan lebih dari 10 orang kuat yang melawan Kaisar. Jika orang-orang ini ditambahkan bersama dengan susunannya, mungkin tidak sulit untuk membunuh orang-orang di depan kita. Ho, Xiao Yan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya itu kamu. Mu Han berkata dengan nada yang sangat rendah. Wajah pucatnya segera diselimuti kabut, dan niat membunuhnya yang ganas juga sangat kental saat ini. Melihat wajah aneh pria tua berambut abu-abu di seberangnya, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Meskipun penampilan orang ini sangat aneh, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia pasti pernah melihat orang ini di suatu tempat. Tentu saja, hubungannya tidak akan baik. Kalau tidak, pria itu tidak akan mengatakan kata-kata marah seperti itu ketika dia melihatnya. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, memang benar kamu menghancurkan di sini dan menyakiti mereka, jadi hari ini, kamu dan mereka tetaplah di sini. Sebuah kata samar perlahan keluar dari mulut Xiao Yan. Namun, tepat ketika kata terakhir keluar, tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak menjadi lubang, dan retakan lebar menyebar seperti jaring laba-laba. Tubuh Xiao Yan juga menghilang secara misterius di tempatnya. Bang! Hampir pada saat yang sama, para pejuang kuat dari Istana Haiyun di kejauhan tampaknya tiba-tiba dipukul dengan keras, dan sosok mereka jatuh ke kota di bawah seperti meteorit, terkubur jauh di bawah bumi. Hanya dengan satu pukulan, lebih dari 10 petarung kuat dari Istana Haiyun kehilangan kekuatan bertarung mereka dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka rusak parah. Jika ki mereka seperti pegas rambut, mereka bisa jatuh kapan saja. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah semua ini terjadi dan berakhir dalam waktu singkat. Ketika Mu Han dan 2 orang kuat di belakangnya pulih kali ini, tubuh Xiao Yan sudah kembali ke posisi semula lagi, dan matanya yang polos masih menatap mereka, seolah-olah dia tidak pernah pergi dari sana. Bergumam, pada saat ini, 2 orang kuat di Huayuanjing tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Bahkan mereka tidak bisa mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Sulit untuk membayangkan bahwa jika Xiao Yan memilih untuk menyerang mereka sekarang, saya khawatir situasi mereka tidak akan lebih baik daripada selusin kaisar yang bertarung saat ini. Aku sudah memecahkan prajurit udang dan jenderal kepiting itu. Sekarang giliranmu. Mengangkat matanya, mata Xiao Yan jatuh pada 3 orang di depannya, dan ada pembunuhan di sepasang mata gelap yang tenang. Jika dia tidak tiba tepat waktu sekarang, aku khawatir tidak hanya seluruh kota Qing yang akan dihancurkan, tetapi juga Bai Hua dan Murong Qianqian akan terancam dengan nyawa mereka. Hal semacam ini membuat Xiao Yan tak tertahankan. Bir putih sangat penting bagi Xiao Yan. Secara alami, dia tidak akan mengabaikannya. Murong Qianqian adalah apel dari keluarga Murong. Meskipun dia mencuri keluarga, itu terkait dengannya. Seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menemukan orang kembali. Jika sesuatu terjadi pada Murong Qianqian, dia akan mati. Namun, untungnya, dengan kedatangan Xiao Yan, semua masalah ini bisa diselesaikan. Xiao Yan, jangan berpuas diri terlalu dini. Bahkan jika orang-orang itu mati, kita masih memiliki 2 orang kuat di wilayah Huayuan. Denganku, kamu sendiri tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Menahan kebencian di hatinya, Mu Han membuka mulutnya dengan dingin. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat terangkat, cincin di antara jari-jarinya berkedip, dan pelat arai lain jatuh ke tangannya. Meskipun arai biasa dapat digunakan dengan cepat, kekuatannya akan selalu terbatas. Jika susunan yang kuat diatur di lokasi, itu akan menghabiskan banyak waktu dan sangat tidak menguntungkan untuk pertempuran. Munculnya pelat arai akan mengintegrasikan keduanya dengan sempurna. Sementara arai yang kuat dapat digunakan, arai yang dicetak terlebih dahulu pada pelat arai juga dapat sangat mengurangi waktu pengaturan arai. Selain itu, kenyamanan unik dari arai juga menjadikannya hal yang diperlukan bagi banyak orang kuat di daratan, untuk pergi keluar untuk pelatihan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang biasa, hanya ketika pelat susunan berada di tangan penyihir susunan yang sebenarnya, ia dapat berkembang dengan sangat cemerlang. Xiao Yan,
hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dari arai mage tingkat kelima. Saat Mohan mengucapkan minuman rendah, kekuatan jiwa besar di tubuhnya tiba-tiba disuntikkan ke piring arai di tangannya. Untuk sesaat, cahaya keemasan meledak seperti hari kecil obsidian. Hampir pada saat yang sama, di kaki Mohan, tanda emas misterius terkondensasi menjadi susunan setengah lingkaran untuk menyelimuti tubuh Mohan. Kemudian, di atas kepala Xiaoyan, barisan misterius muncul lagi dari udara tipis. Kali ini, bersama dengan barisan, ada awan guntur besar yang aneh, yang berkumpul dari segala arah dan menyelimuti kepala Xiaoyan. Itu tidak bisa dihindari sama sekali. Xiaoyan, ini adalah susunan 5 urutan dan 9 susunan guntur yang aku persiapkan khusus untukmu. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat menghindarinya. Selain itu, 2 di sebelahku, Gaga, Don tidak mengatakan itu mereka hari ini. Melihat keberhasilan formasi arai di tangannya, wajah Mohan tiba-tiba menunjukkan warna yang ganas. 9 jenis susunan guntur ini menghabiskan banyak waktu dan memanfaatkan susunan 5 tingkat yang baru saja dikembangkan oleh Tian Lei beberapa kali. Bahkan jika mereka ditempatkan di semua susunan 5 tingkat, mereka pasti yang terbaik di kelas menengah. Oleh karena itu, dia percaya bahwa, dengan 9 guntur ini, Anda harus dapat menghadapi Xiaoyan. Mohan tahu bahwa Xiaoyan adalah atribut api. Dengan bantuan api yang berbeda, kekuatannya sendiri jauh lebih banyak daripada orang biasa. Di antara semua atribut guntur juga terkenal dengan kekuatan serangannya, dan kekuatan penghancurnya tentu saja sangat mengerikan. Oleh karena itu, Mohan ingin menekan api Xiaoyan yang berbeda untuk saat ini dengan bantuan barisan guntur. Selain itu, 2 orang kuat di lingkungan sumber ada di depannya. Bahkan lebih mudah untuk berurusan dengan Xiaoyan. Ledakan. Di atas kepala Xiaoyan, awan petir bergulung ke segala arah. Guntur dengan cahaya keemasan menerobos awan, dan tekanan kuat jatuh dari langit. Xiaoyan juga merasakan tekanan ringan. Tut, apakah ini susunan urutan kelima? Momentum ini benar-benar luar biasa. Hei, dengan kekuatan arai ini, saya khawatir bahkan orang kuat biasa di tingkat sumber tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Tuanmu, saya tidak berharap pemahaman Anda tentang arai telah mencapai tingkat ini. Melihat awan guntur yang dipenuhi tekanan di langit, Rao mau tidak mau mengambil napas dingin secara diam-diam karena kultivasi 2 orang kuat di lingkungan sumber. Arai ini hanya bagian tengah dan tengah dari tingkat kelima. Jika itu adalah arai yang lebih kuat, seberapa kuat seharusnya? Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Karena dia secara otomatis mengirimnya ke pintu hari ini, aku akan menghitung akun baru dan lama bersama-sama. Mendengar pidato itu, wajah tua Mohan tidak bisa menahan senyum bangga. Sebagai penyihir arai tingkat kelima, ia memiliki modal yang membanggakan. Ketika dia menembus tingkat ke-6 di masa depan, dia tidak akan dianggap sebagai wilayah Huayuan. Bahkan yang kuat di tingkat Yuan Huang juga akan takut padanya. Kalian berdua, sekarang 9 guntur arai telah dimulai, saya harus mengontrol pelat arai. Selanjutnya, tolong berikan kepada kalian berdua untuk berurusan dengan Xiaoyan. Hahaha, jangan khawatir, tuanmu. Bahkan jika bocah itu cepat, dia berada di barisan guntur dan tidak bisa dihindari. Aku akan melawannya bersama, tidak akan ada masalah untuk menghadapinya. Mereka tertawa dan melihat Mohan mengeluarkan susunan yang begitu kuat. Secara alami, mereka memiliki dasar di hati mereka. Jika mereka dikejutkan oleh kecepatan Xiaoyan sebelumnya, sekarang dengan bantuan Zheoxiong Thunder Arai, ketakutan mereka terhadap Xiaoyan berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Tentu saja, mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka. Kemudian, tubuh mereka bergegas ke Xiaoyan yang berada di barisan guntur. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah memasuki barisan guntur dan hanya berjarak 10 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, di langit, di bawah kendali Mohan, guntur menghantam Xiaoyan di bawah. Kekuatan yang kuat bahkan menghancurkan kehampaan yang tak terlihat. Kekuatan penghancur yang kuat jatuh langsung dari langit seperti pistol emas untuk menghancurkan dunia, tepat di kepala Xiaoyan. Namun, di hadapan guntur di atas kepalanya, Xiaoyan mengabaikannya dan menatap lurus kedua orang di depannya saat ini. Sambil menyeringai dingin, tubuhnya bergetar, dan gajah raksasa itu memutuskan untuk menampilkannya dalam sekejap. Tangannya berubah menjadi telapak tangan,
satu telapak tangan untuk setiap orang, dan menyapanya secara langsung. Ini membunuhku untuk tidak melawan 9 larik Guntur. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka terkejut. Segera, telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan dengan kuat. Pada saat yang sama, Guntur mengejutkan di atas kepala Xiao Yan menghilang ke tubuh Xiao Yan. Apa? Melihat bahwa Guntur telah masuk langsung ke tubuh Xiao Yan, dan sepertinya dia tidak membawa semprotan air, baik Muhan dan dua orang kuat di lingkungan sumber segera menunjukkan ekspresi kaget, terutama Muhan. Ketika Guntur memasuki tubuh Xiao Yan, itu tidak hanya tidak membangkitkan semprotan air, tetapi juga hubungan antara dia dan Guntur, itu juga terputus dalam sekejap. Kemudian, saat Muhan San dikejutkan oleh situasi yang tiba-tiba, Xiao Yan tersenyum dingin dan minum secara tiba-tiba. Maaf, Gunturmu tidak berguna bagiku, jadi sekarang, aku akan mengembalikannya padamu. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menggoyangkan kedua telapak tangannya bersamaan. Pada saat yang sama, dua guntur juga tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.